Shalom, apa kabar saudara-saudariku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita sambut sapaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari kitab Imamat 19 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan, "Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah Jangan Memerah Sesama Manusia. Kitab Imamat ini lazimnya diberi judul Hukum Kekudusan. Bagian ini memang berasal dari tradisi para imam zaman dahulu, tetapi bagian inti tampaknya terbentuk pada akhir zaman para raja dan memuat adat kebiasaan yang ditepati dalam bait Allah di Yerusalem. Dalam hukum kekudusan itu, tampaklah dengan jelas sejumlah besar dengan ajaran Nabi Yehezkiel. Ini berarti bahwa ajaran Nabi itu tidak lain kecuali suatu perkembangan dari apa yang sudah ada sebelum masa pembuangan Israel ke Babel. Adapun kekudusan itu ialah sebuah sifat hakiki Allah Israel. Arti pertama kata kudus ialah yang terpisah dan tidak terhampiri, sehingga menimbulkan rasa takut keagamaan. Dalam kitab Imamat 19 ayat yang ke-13 ini dikatakan, "Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Memerah sesama manusia identik dengan merampok hak orang lain. Itu adalah tindakan yang sangat kejam, tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. Memerah sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi, yang bisa merugikan orang yang diperas dan sama sekali tidak dikehendaki Tuhan. Sikap seperti itu sudah dilarang dalam hukum keimanan Yahudi. Jauh sebelumnya hukum keimanan tentang keadilan ini sudah berlaku di tengah-tengah orang Israel sejak lama. Ternyata pada zamannya itu sudah sering terjadi bahwa ada orang yang menahan-nahan upah pekerja harian yang bekerja untuk sehari dan baru dibayarkan esok atau lusanya. Nats renungan ini adalah harapan dan sapaan bagi kita semuanya untuk menjadi sahabat bagi sesama. Banyak sekali terjadi ada orang yang tidak punya hati nurani yang mempermainkan hak orang lain. Mereka memeras hidup orang lain demi keuntungan dirinya. Janganlah kita kedapatan memeras sesama manusia, sebab mereka juga berharga di mata Tuhan. Maka apa yang berharga bagi Tuhan, kita juga harus menghargainya. Ini tentu semacam kesadaran dari kita bersama untuk memperhatikan sesama. Oleh karena itu, manusia itu diharuskan dan diperintahkan untuk hidup kudus. Karena Allah itu kudus, maka umatnya juga akan menjadi kudus. Proses menjadi kudus ini bukanlah usaha manusia sendiri, melainkan anugerah Tuhan. Proses ini merupakan sebuah proses pembaharuan budi, seperti yang diberitakan Paulus. Karena umat Tuhan disertai Tuhan yang kudus, maka umat harus mau diproses menjadi kudus
dalam segala aspek kehidupan. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan kebaikan untuk sesama manusia sesuai dengan karakter Tuhan. Penegasan untuk kudus ini terlihat dari pengulangan "Akulah Tuhan Allahmu". Oleh anugerah Tuhan, kita disertai dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat hidup kudus. Oleh karena itu, serahkanlah diri kita kepada Tuhan hari demi hari dan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus. Jikalau kita sudah hidup kudus, niat untuk memeras, memperkosa hak orang lain tidak ada lagi dalam niat kita, dan tindakan memeras itu sangat merugikan sesama manusia. Marilah kita menghargai dan menghormati orang lain sesuai perintah Tuhan. Hormatilah sesamamu. Amin.